Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hasyani dengan NIM H071231037. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bisnis model Canvas dan juga bisnis idea milik saya. Eh, Tema bisnis saya itu e-learning dengan nama bisnis eh, No Place. Untuk pertama-tama saya akan membacakan bisnis modal pas saya. Untuk key partners itu ada dua, content creator dan educational institution. Educational institution itu contohnya seperti sekolah-sekolah, bimbel, ya tempat bimbel, kursus dan juga universitas. Key activitiesnya itu mengembangkan dan menyusun konten kursus yang menarik dan berkualitas tinggi. Key resources-nya itu human resources dan juga reputasi brand atau brand reputation. Value proportion-nya kita memberikan kesempatan belajar yang terjangkau dan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita juga menawarkan pembelajaran mandiri yang lebih fleksibel, yang untuk mendukung fleksibilitas. Customer relationship kita itu community building dan gamification. Yang kedua, yang selanjutnya adalah channel. Uh, Seperti media itu kita menggunakan website, social media, dan juga partnership. Untuk customer segmentsnya itu ada students, pelajar atau profesional seperti guru, dosen, dan lain-lain. Cost structure-nya itu marketing dan advertising, platform development, dan juga maintenance. Untuk revenue stream-nya atau sumber pendapatan kita itu dari courses fee. Jadi eh, pengguna bisa membayar untuk mengakses beberapa courses atau kursus dan pembelajaran yang tersedia dan juga ada subscription atau subskripsi. Baik untuk bisnis plan-nya, temanya e-learning dengan judul dengan nama bisnis No Place. Table of contents-nya atau daftar isinya yang pertama itu executive summary, ada goals, tujuan kita, misi, visi dan misi, eh, apa yang kita tawarkan, service offering dengan timnya, marketing plan-nya, analisis SWOT-nya, checklist dengan notes dan juga kesimpulan. Untuk pertama, executive summary. Di bagian ini memberikan gambaran singkat tentang model bisnis e-learning kami, menyoroti komponen inti dan mengapa hal ini memainkan peran penting dalam membentuk kembali pendidikan. Hal ini menguraikan visi, misi, visi, layanan, posisi kompetitif, dan rencana pertumbuhan masa depan kami. Untuk visinya itu menjadi pemimpin global dalam e-learning, menjembatani kesenjangan keterampilan, dan mendemokratisasi pendidikan untuk semua. Untuk mission statement-nya atau misi kita memberdayakan individu melalui pengalaman belajar yang dapat diakses, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Produk-produknya itu platform kami menawarkan kursus online mandiri, sertifikasi yang diakui industri, dan program pelatihan perusahaan yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pelajar, profesional, dan juga organisasi. Untuk saingan kami atau kompetitor kami, pesaing utama itu yang masuk adalah Coursera, Udemy, dan juga LinkedIn Learning. Dia LinkedIn Learning itu bagian dari LinkedIn yang job seeking platform itu. Sekarang kami membedakan diri kami dengan memberikan harga terjangkau, pilihan bahasa daerah, dan fokus pada pembelajaran berbasis komunitas. Status finansial saat ini kami dalam fase pertumbuhan, jadi kami fokus pada peningkatan basis pelanggan dan penawaran kursus kami. Tujuan kami itu mencapai profitabilitas yang berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan. Future plans atau eh, rencana masa depan kami, rencana kami ke depan itu memperluas katalog kursus kami. Kita juga ingin mengintegrasikan teknologi canggih seperti personalisasi berbasis AI dan AR atau VR dan juga bermitra dengan lebih banyak institusi dan perusahaan untuk solusi eh, pembelajaran massal.
Untuk business description atau deskripsi bisnis, platform e-learning kami ini adalah solusi pendidikan online inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran berkualitas tinggi, fleksibel, dan dapat diakses oleh banyak pelajar. Platform ini menawarkan kursus online mandiri dalam berbagai kategori, termasuk dukungan akademis, pengembangan profesional, pertumbuhan pribadi, dan program pelatihan perusahaan. Pelajar atau pengguna dapat dengan mudah mendaftar, menelusuri beragam penawaran kursus, dan mendaftar pada konten yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang disampaikan melalui video ceramah atau video biasanya, kuis interaktif, tugas, dan webinar langsung dengan pakar industri. Kami ini bertujuan untuk menjangkau pelajar yang mencari bantuan akademis yang terjangkau, profesional yang ingin meningkatkan keterampilan, penghobi yang mengejar pengembangan pribadi, dan perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja. Nah, yang membedakan platform kami adalah aksesibilitasnya dengan harga terjangkau dan desain ramah seluler, serta personalisasi berbasis AI untuk rekomendasi kursus yang disesuaikan. Selain itu, platform kami menumbuhkan rasa kebersamaan melalui pembelajaran dan kolaborasi sejawat, menawarkan kursus khusus dalam bahasa daerah, dan menonjol dengan penawaran kursus yang komprehensif dan beragam. Ke depan, peluang pertumbuhan kami mencakup memperluas katalog kursus kami dengan pembelajaran mendalam berbasis AR dan VR, bermitra dengan universitas, dan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat eksklusif, memasuki pasar negara berkembang dengan konten lokal, dan memperkenalkan model berlangganan untuk akses kursus tanpa batas. Upaya-upaya ini memposisikan platform kami sebagai pemimpin dalam lanskap e-learning yang terus berkembang. Baik, masuk ke bagian goals atau harapan kami, tujuan kami. Platform e-learning kami didorong oleh serangkaian tujuan yang jelas dan memandu misi kami untuk menyediakan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas tinggi bagi pelajar di seluruh dunia. Sasaran-sasaran ini berfungsi sebagai peta jalan keberhasilan kami dan sangat penting untuk mencapai em, pertumbuhan berkelanjutan. Untuk goal pertama kami, kami ingin memperluas penawaran kursus kami untuk mencakup mata pelajaran yang lebih luas, termasuk bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan AI, kecerdasan buatan, blockchain, dan juga keberlanjutan. Goal kedua kami itu kami ingin membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga pendidikan dan perusahaan untuk menciptakan program pembelajaran dan sertifikasi eksklusif kami. Ya. Baik, masuk ke deskripsi goal pertama kami. Start date-nya atau kami memulai goal ini akan dimulai pada tanggal 1 bulan 1 2025. Harapan kami dapat diselesaikan pada tanggal 31 bulan 12 2025. Selanjutnya adalah langkah-langkah agar goal kami ini dapat terwujudkan. Yang pertama itu kami akan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi subjek dengan permintaan tinggi dan juga yang sedang berkembang. Yang kedua, bermitra dengan pakar materi pelajaran UKM untuk mengembangkan konten. Yang ketiga, merancang dan menerapkan proses penjaminan mutu untuk kursus. Yang keempat, kami akan menunjukkan dan memasarkan kursus baru. Ada juga beberapa hal yang perlu kami pikirkan, itu garis pengembangan konten. Untuk membuat kursus yang berkualitas tinggi mungkin memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi, ada juga alokasi sumber daya. Kami memastikan memiliki anggaran dan juga tim untuk meningkatkan skala pembuatan konten. Ada pula tanggapan pesaing.
pesaing mungkin akan merilis kursus serupa sehingga diferensiasi atau eh, perbedaan itu akan menjadi kuncinya. Umpan balik peserta atau user, mengulangi konten kursus berdasarkan ulasan peserta atau user itu memerlukan fleksibilitas. Selanjutnya deskripsi goal kedua. Untuk tanggal dimulainya kami itu bulan 1 tanggal 3, harapan selesainya tanggal 30 bulan 9. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita akan identifikasi mitra potensial, yang kedua sama eh, itu ya sama. Yang ketiga itu mempromosikan proposal kerja kepada calon mitra. Yang keempat formalisasikan perjanjian dan juga memulai kolaborasi. Ada juga yang perlu di consider, perlu dipertimbangkan itu birokrasi kelembagaan. Kemitraan dengan organisasi besar mungkin memerlukan proses persetujuan yang panjang, dan juga penyelarasan tujuan. Kita memastikan tujuan kami selaras dengan organisasi mitra untuk menjaga kepentingan bersama. Persyaratan sumber daya khusus seperti waktu, tim, dan anggaran untuk kolaborasi dan pengembangan program. Skalabilitas merancang kemitraan yang dapat berkembang seiring pertumbuhan platform. Lanjut keunggulan pesaing, mengatasi potensi persaingan dari platform lain yang menawarkan kemitraan serupa. Untuk ketiga tadi kita tanggal mulainya tanggal 1 di bulan 6 2005. Harapan kami dapat menyelesaikan eh, tanggal 31 bulan 12 2025. Eh, Langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mewujudkan goal ketiga ini, yang pertama itu teliti dan memilih teknologi yang paling sesuai, AI, AR, atau VR. Selanjutnya, kami akan mengembangkan fitur personalisasi berbasis AI. Yang ketiga, mengintegrasikan pengalaman belajar AR atau VR yang mendalam, menguji dan menyempurnakan teknologinya. Ini juga ada beberapa hal yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan untuk goal ketiga ini. Tapi nanti. Nah ini, service offering atau pelayanan-layanan yang kami tawarkan. Jadi ada yang pertama itu ada kursus, pembelajaran, dan juga sertifikat. Untuk yang pertama itu kursus, kami akan menawarkan beragam kursus mandiri di berbagai kategori, termasuk mata pelajaran akademik, pengembangan profesional, dan juga pertumbuhan pribadi. Peserta didik juga dapat belajar sesuai kecepatan mereka sendiri, ya, mengakses konten kapan saja dan menikmati fitur interaktif seperti kuis, video, dan juga tugas. Untuk pembelajaran, solusi pembelajaran yang disesuaikan untuk organisasi dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan di bidang tertentu seperti kepemimpinan, keterampilan digital, dan juga kepatuhan. Perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memastikan karyawan tetap kompetitif di pasar. Program-program ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dapat diperluas ke seluruh tim. Eh, Layanan yang ketiga, sertifikat ini kami akan memberikan sertifikat yang diakui industri yang memvalidasi keterampilan pelajar dan meningkatkan prospek karir mereka. Sertifikasi juga menambah kredibilitas pada kualifikasi pelajar dan memberikan bukti nyata atas keterampilan yang diperoleh. Lanjut, ini detailnya untuk yang kami tawarkan ini penawaran yang kursus yang pertama tadi. Harganya kami belum tentukan, jadi masih template harganya. Dan juga mata uangnya masih dolar karena belum ditentukan juga. Jadi deskripsinya kursus online mandiri kami ini landasan
yang menawarkan fleksibilitas kepada pelajar untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan sesuai kecepatan mereka sendiri. Layanan ini kami rancang untuk melayani khalayak luas, termasuk pelajar, profesional, dan pembelajar seumur hidup, dengan kursus tersedia dalam berbagai kategori seperti mata pelajaran akademik, keterampilan bisnis, teknologi, dan pengembangan pribadi. Penawaran ini selaras dengan misi inti kami untuk menjadikan pendidikan mudah diakses, terjangkau, dan fleksibel bagi pelajar dari semua latar belakang. Dengan menawarkan kursus mandiri, kami memberdayakan pelajar untuk mengendalikan pendidikan mereka dan meningkatkan keterampilan mereka sesuai kecepatan mereka sendiri tanpa kendala di ruang kelas tradisional. Lanjut untuk penawaran kami yang kedua itu sama, belum ada harganya juga, belum ditentukan. Untuk program pelatihan korporat kami memberikan seleksi pembelajaran yang disesuaikan bagi bisnis untuk meningkatkan keterampilan karyawan di berbagai bidang utama seperti kemampuan, keterampilan teknis, dan kepatuhan. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing perusahaan, memastikan bahwa karyawan memperoleh pengetahuan yang relevan dan praktis yang dapat segera diterapkan dalam pekerjaan mereka. Kami memahami bahwa pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk tetap kompetitif dalam lingkungan kerja yang berubah dengan cepat saat ini. Dengan menawarkan pelatihan korporat, kami membantu bisnis meningkatkan keterampilan karyawannya, meningkatkan kinerjanya, dan juga mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Lanjut, layanan ketiga atau sertifikasi. Program sertifikasi kami membekali pelajar dengan kualifikasi yang diakui industri, yang memvalidasi keterampilan mereka dan juga meningkatkan prospek karir mereka. Program ini dirancang untuk individu yang mencari pengakuan formal atas pencapaian pembelajaran mereka, baik mereka memasuki bidang baru atau ingin maju dalam profesi mereka saat ini. Kami menawarkan program sertifikasi untuk membantu pelajar yang mendapatkan bukti nyata atas keahlian mereka yang dapat membuka pintu bagi peluang kerja baru, promosi, atau juga perubahan karir. Ketika pasar kerja menjadi lebih kompetitif, sertifikasi memberikan para profesional keunggulan yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih menonjol. Ini timnya, ya saya sendiri. Ini ada nanti tiga role utama itu founder, manajer operasi, dan juga customer support. Struktur timnya. Ini sebagai salah satu anggota tim, saya bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek bisnis. Eh, ini termasuk pengelola operasi, keuangan, pemasaran, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Meskipun bisnis ini dilakukan oleh saya berencana untuk memperluas tim di masa depan untuk memastikan pertumbuhan dan mendukung permintaan pelanggan kami yang semakin meningkat. Ini tim strukturnya eh, ada owner atau founder, finance, kita masuk di accounting dan juga taxes dan reimbursement. Taxes itu ya pajak, accounting, akuntansi, finance ya finansial, products and services ini produk dan layanan kami yang kami tawarkan, marketing, kreatif ini nanti yang buat ini product and service, dan juga marketingnya seperti iklan-iklan kayak gitu bla bla bla. Ada pula ini uh, role tim kami dan masing-masing kewajibannya. Ya, role yang pertama itu owner atau founder, saya. Jadi kewajiban role atau foundernya itu menetapkan arah strategis dan visi bisnis dan membuat keputusan penting terkait pertumbuhan bisnis dan ekspansi di masa depan. Uh, untuk keuangan,
dia harus mengelola keuangan bisnis termasuk penganggaran dan juga perkiraan. Selanjutnya dia juga harus menangani semua operasi keuangan termasuk faktur dan pembayaran. Lanjut ke products and services, dia harus mengembangkan, mengatur, dan mengelola kursus dan layanan yang ditawarkan. Dia juga harus memastikan produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan tetap selaras dengan tren pasar. Untuk pemasaran atau marketing, dia harus mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran untuk mempromosikan platform e-learning. Dia juga harus mengelola kampanye pemasaran online, media sosial, iklan berbayar, ya bla 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 dan lain-lain. Lanjut ke marketing plan-nya. Ya ini cuma satu, kami ada satu marketing plan-nya yaitu periklanan media sosial. Deskripsinya ini, kita menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn untuk menjalankan iklan bertarget yang ditujukan pada basis pelanggan ideal kami. Sasarannya itu mengarahkan lalu lintas ke platform e-learning, meningkatkan kesadaran akan layanan kami, dan menghasilkan prospek. Iklan akan dioptimalkan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku yang relevan dengan calon pelanggan. Budgetnya belum ada. Eh, Lanjut ke market research-nya. Di bagian ini kami menyajikan temuan dari riset pasar kami yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik utama dan preferensi target pasar kami untuk platform e-learning. Penelitian tersebut juga diperoleh melalui kombinasi survei, laporan industri, dan alat analisis online. Kami juga mengumpulkan wawasan dari media sosial dan analisis peluang pesaing untuk lebih memahami audiens yang ingin kami libatkan. Ada pula ini target market kami, target pasar kami itu terdiri dari para profesional dan pengusaha berusia antara 25 sampai 45 tahun dengan pendapatan tahunan sekitar 800 juta per tahun. Set. Mereka itu individu yang paham teknologi yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di perangkat seluler dan terlibat secara aktif di platform media sosial. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari 45% perempuan, banyaknya di antara menjalankan bisnisnya mereka sendiri atau juga membangun personal branding atau merek pribadi ya. Ini key statisticsnya. Um, Ya, targetnya tadi 25 sampai 45 tahun. Average yearly income, pendapatan per tahun, rata-rata pendapatan per tahunnya itu 80 ribu dolar, atau kalau konversi ya kurang lebih 800 juta, 850 juta, 800 ya gitulah. eh yang menggunakan e-commerce itu 45% di HP. Dia juga menghabiskan 3 jam, lebih dari 3 jam di sosial media per hari. Dan 8 dari 10 orang tadi itu memiliki bisnisnya sendiri atau personal branding. Ya. Lanjut ke competitor analysis atau analisis kompetisi atau pesaing. Baik, di bagian ini kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing utama di pasar e-learning. Dengan memahami kinerja baik bisnis lain dan juga mengidentifikasi bagian atau area di mana kita dapat membedakan diri, kita dapat mengembangkan strategi untuk merebut pangsa pasar. Ya, jadi kompetitor kami itu ada tiga. Yang paling utama itu, ya kompetitor kami ada banyak, tapi yang paling utama yang kami khawatirkan itu Udemy, Coursera, Skillshare.
Mereka semua juga ada kekuat ya advantage atau strength yang mereka tersendiri. Contohnya Udemy itu platform mapan dengan pengenalan merek yang tinggi, agak sudah terkenal lah. Coursera itu kemitraan kuat dengan universitas dan organisasi. Kalau Skillshare itu pembelajaran berbasis proyek yang mendorong penerapan langsung. Ya, in conclusion, summary-nya, eh, kesimpulannya itu industri e-learning kami memiliki beberapa pemain terkemuka, bukan punya kami ya, industri e-learning itu ada beberapa pemain terkemuka seperti Udemy, Coursera, dan Skillshare. Platform ini juga telah memetapkan dirinya sebagai pemimpin di pasar, menawarkan beragam kursus dengan berbagai tingkat kualitas dan interaksi. Udemy unggul dalam variasi kursus dan keterjangkauan, tetapi kurang pembelajaran yang dipersonalisasi. Coursera menawarkan kursus terakreditasi tinggi, tetapi dengan harga premium. Skillshare juga menonjol karena kursus dan komunitasnya yang kreatif, namun penawarannya itu dalam pengembangan profesional yang terbatas. Lanjut eh, untuk SWOT analisisnya. SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Baik, untuk strengths-nya, yang pertama itu keahlian dalam curug pasar. Selanjutnya, jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, dukungan pelanggan yang kuat, pengiriman konten yang inovatif. Kelemahannya atau weakness kami itu pengenalan merek, sumber daya yang terbatas, dan juga persaingan yang sangat ketat yang tadi sudah saya sering sebutkan. Ini sudah oversaturated untuk tema e-learning karena sudah banyak sekali tadi Udemy, Coursera, Skillshare, apalah. Opportunitiesnya itu kami meningkatnya permintaan untuk pendidikan online, kemitraan perusahaan, ekspansi ke pasar internasional. Threats-nya itu atau ancamannya persaingan yang ketat seperti tadi itu kemerosotan dan kemudian juga kemerosotan ekonomi. Ini future plans atau rencana kami di masa kedepannya ya, dan milestones-nya dan capaian-capaian yang kami harapkan. Di bagian ini kami memetakan rencana ambisius kami untuk masa depan yang bertujuan untuk em, memperluas jangkauan kami, memperkenalkan penawaran baru, dan memberikan dampak jangka panjang pada industri e-learning. Rencana ini sejalan dengan misi kami untuk menciptakan pendidikan yang berharga dan dapat diakses oleh pelajar di seluruh dunia. Jadi ini ada 4 milestone kami yang kami harapkan di beberapa tahun yang berbeda. Semua tahun ini milestone kami ini ada gap 5 tahun, yaitu 2030, 2035, 2040, dan 2045. Untuk 2030, kami berharap untuk menjadikan diri kami sebagai platform pilihan untuk kursus-kursus khusus yang menawarkan keahlian mendalam di bidangnya. Di tahun 2005 kami berencana memperluas operasi kami secara global, ya masuk ke pasar internasional seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan konten lokal dalam berbagai bahasa yang melayani pelajar dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam. Baik untuk tahun 2040 kami bertujuan untuk menjalin kemitraan yang signifikan dengan para pemimpin industri misalnya. Tahun 2045 visi kami itu merevolusi sistem pendidikan global. Lanjut ini final thoughts-nya dan takeaways-nya. Kami fokus pada pengalaman pengguna. Tujuan utama kami em, menawarkan pengalaman belajar yang lancar,
menarik, dan efektif yang memenuhi kebutuhan setiap pelajar. Yang kedua, inovasi dan kemampuan beradaptasi. Masa depan e-learning bergantung pada upaya untuk selalu menjadi yang terdepan dalam tren dan terus meningkatkan platform kami dengan teknologi dan format konten baru. Selanjutnya kami ingin membangun memupuk hubungan yang kuat dengan pelajar, pakar industri, dan lembaga pendidikan. Itu akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan kesuksesan kami. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya yang sudah mencakup bisnis model canvas saya dan juga bisnis idea. Jadi secara keseluruhan ide bisnis ini temanya e-learning ya untuk meningkatkan skill baik itu pelajar, profesional, orang karir ya atau pula karyawan yang ingin melakukan self development dan juga menambah wawasan baru. Bisnis idea ini juga dapat digunakan bermitra dengan banyak perusahaan, eh, institusi pendidikan ya, universitas, sekolah, perusahaan, dan juga organisasi untuk meningkatkan kepandaian ya, kepandaian kepandaian karyawan mereka, meningkatkan skill mereka ya, skill bukan kepandaian ya, skill. Jadi cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ali Fasyani dengan NIM H07123. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.